Selamat tinggal, Nona cantik. Biji kurma? Kak, ada pembunuh! Cepat lari! Kau ngapain? Menolongmu. Aku nggak percaya kau bisa hentikan seranganku. Mana mungkin? Sekarang giliranku. Hah? Kau mau apa? Jangan macam-macam! Ah! Hei! Ferry! Balikin sabukku! Itu geng Tarot, pembunuh nomor 1 di Asana. Nggak ada yang berani menyinggung geng Tarot. Siapapun kau cari masalah besar. Tarot atau apalah itu terserah. Aku ini ketua sekte Dewata. Kau pikir aku cuma sok keren? Kau berani sekali kau lakukan ini padaku. Pantatmu nungging setinggi itu. Aku nggak bisa tahan diri. Lain kali, aku akan lebih hati-hati. Oke, bagus. Kau menantang seluruh geng Tarot. Apa kau berani kasih tahu siapa namamu? Namaku nggak akan pernah berubah. Arya Sandi dari keluarga Sandi. Kalau mau balas, silahkan saja. Kalau aku mengernyit, margaku bukan Sandi. Arya Sandi, aku sudah ingat namamu. Antara kau dan aku, salah satu dari kita akan mati. Kau? Kenapa sebut namaku? Pembunuh itu cantik, tubuhnya juga bagus. Aku kenalin kau ke dia, bukannya itu bagus? Kenalan seperti itu bisa bikin mati. Kau mau aku mati ya? Sudahlah. Dia bisa ditipu sesaat tapi nggak akan selamanya. Dia kenal wajahnya, bukan sekadar nama. Tapi kalau dia datang lagi, dia pasti sudah siap sepenuhnya. Bukan cuma Ferry. Aku juga ada di daftar target. Kak, kita harus gimana? Geng Tarot bisa bunuh semua orang. Mereka itu sekelompok orang gila. Mereka nggak akan berhenti sebelum tujuan tercapai. Kita pulang dulu. Cari tahu siapa yang bayar geng Tarot buat bunuh aku. Hah, nekat banget. Masalah barusan nggak akan kupermasalahin. Tapi kuharap sekarang kau tahu posisimu. Dan jangan melanggar batas. Kau... Kak, ini sabukku. Mereka datang, mereka pulang. Sudah ingat nanti harus gimana? Ingat. Nanti apapun yang dilakukan orang udik itu, aku pura-pura pingsan dan gak akan bangun-bangun biar dia malu. Aku mau kasih Lia sadar, pecundang itu gak pantas tinggal di keluarga kita. Kak Celia, gawat, tolong Nina pingsan. Cepat turunin dia. Apa yang terjadi? Aku nggak tahu, tiba-tiba dia pingsan. Dokter keluarga sudah memeriksa, dia nggak bisa obati, harus cepat ke rumah sakit. Hei Ferry, bukannya kau bilang di gunung itu kau belajar banyak ilmu? Cepat periksa Nina. Dia cuma orang dari gunung. Mana mungkin mampu. Cepat bawa ke rumah sakit, jangan ditunda. Ferry, tadi kau sombong banget. Kenapa? Begitu ada masalah, langsung ciut. Kalau kau memang gak sanggup, bawa saja tas murahanmu itu dan cepat kembali ke gunung. Jangan numpang di rumah kami. Kenapa buru-buru? Biar aku lihat. Bodoh banget. Mau kau ngapain juga? Nina gak akan bangun. Kak Celia harus lihat pecundang kayak kau. Sama sekali gak layak ada di sisinya. Nadi stabil dan kuat. Gak sakit sama sekali. Ini cuma pura-pura. Dari tadi kulihat kau cuma pura-pura. Kau bisa atau enggak sih? Kalau nggak bisa, ngaku saja jujur. Bereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan bikin malu di sini.
Aku sudah periksa. Dia memang sakit. Kondisinya cukup parah, harus segera diobati. Kalau enggak, dia bisa mati. Ternyata memang omong kosong. Nina jelas gak sakit, cuma pura-pura pingsan. Tapi dia bilang penyakitnya parah. Yah, lalu harus gimana? Ayo cepat cari caranya. Tenang saja, aku punya resep tradisional. Begitu dipakai, langsung sembuh. Tapi, aku butuh bantuan kalian. Aku butuh kencing anak laki-laki. Kau perjaka kan? Air. Kencing anak laki-laki. Bajingan ini mau ngapain? Kau menghina siapa? Aku sudah gak perjaka. Kau masih muda, masih perjaka kan? Aku sudah nggak lagi sejak kelas 3 SMA. Dengar Julio, nanti kasih aku penjelasan. Kau Aku perempuan. keluarga besar kayak kalian, gaya hidupnya sangat kacau. Jadi harus andalkan aku. Dia mau ngapain? Bajingan ini mau ngapain? Kau mau ngapain? Menolongnya. Tolong ya tolong saja. Kenapa buka resleting segala? Jangan banyak omong, ini darurat. Cuma air kencing yang bisa selamatin dia. Resletingnya nyangkut. Sayang, bantu aku buka resletingnya. Ayo cepat, ini demi nyawa adikmu. Jangan harap. Bajingan ini beneran mau buka celana. Kayak mau keluarin sesuatu. Apa yang mau dia keluarin? Ini. Gimana kalau ke rumah sakit saja? Kalau ke rumah sakit nanti terlambat. Sudah kebuka. Nina, kakak iparmu akan menolong. Aku sudah sembuh. Aku nggak butuh diselamatin. Jangan dekat. Kok kau tiba-tiba bangun? Kenapa lari? Air kencing perjaka 20 tahunan sepertiku itu penuh energi. Meski kau sehat-sehat saja, bisa bikin awet muda dan kuat. Cepat terima ini. Aku nggak mau air kencingmu. Kak, cepat selamatin aku. Aku sudah datang. Cepat. Aduh, aku jamin pasti sembuh. Kalian ngapain? Bu, dia mau semprot aku pakai kencingnya. Oh, bagus. Ferry, kau cuma menantu pecundang gak tahu diri. Baru pulang sudah berani ganggu putriku. Bibi Elis. Bibi, aku suaminya Celia. Kalau aku pecundang, terus Celia apa? Istri pecundang. Aku gak bilang begitu. Lalu, tadi kau panggil aku apa? Bibi. Apa kau mau ku panggil manis? Aku sih nggak malu, tapi apa kau nggak malu? Aku... Udahlah Ferry, kau cuma menantu yang numpang sama kami. Meski sudah nikah sama Celia, itu nggak mengubah fakta kalau kau cuma pungguk berindukan bulan. Lihat dirimu, lalu lihat Celia. Apa kau layak untuknya? Memang benar, aku ini ganteng luar biasa. Meski Celia wajahnya cantik, badannya masih kurang. Benarnya dia masih belum layak untukku. Apa kau bilang? Badanku kurang? Masih nggak layak untukmu? Sayang, gak usah minder. Ukurannya memang gak besar, tapi intinya masih bagus. Waktu aku di gunung, aku belajar teknik pijat. Nanti ku coba ke kau. Masih ada potensi buat berkembang lagi. Kau ganggu kakakku. Ferry, ku bunuh kau. Ribut terus. Memalukan sekali. Semuanya masuk. Celia, sekarang kau yang urus keluarga ini. Kau harus lebih tenang. Kalau enggak, gimana aku bisa tenang? Buat serahkan seluruh keluarga ini ke tanganmu. Maaf kakek. Kakek, sebenarnya aku dan Kak Celia diserang pembunuh geng Tarot di jalan saat kami pulang. Sampai sekarang masih takut dan juga belum tenang. Apa? Geng Tarot? Para pembunuh itu gak akan berhenti sebelum berhasil. Tuan Aldi, apa mungkin ada yang tahu kau sakit dan sengaja menyerang keluarga Sandi? Sebelum aku mati, jangan harap mereka bisa sentuh keluarga Sandi. Ayah, lihat. Ini ginseng 1000 tahun yang kubeli seharga 40 miliar. Kalau makan ini, dijamin langsung sembuh dan sehat sampai 99 tahun. Lumayan juga, Juna. Kau cukup perhatian.
Sayang, pamanmu kaya banget. Beli lobak kering aja sampai 40 miliar. Ngomong apa sih kau? Ini ginseng. Ginseng 1000 tahun. Lobak kering apanya? Ayah, tenang dulu. Jangan marah. Dia itu cuma menantu numpang. Masih saja sok jago. Dia paham apa sih? Kalau nggak paham, jangan asal bicara. Paman Juna urus bisnis obat-obatan di perusahaan. Nggak mungkin dia ditipu pakai lobak kering. Orang yang tenggelam biasanya justru bisa berenang. Lagi pula, teknik pemalsuannya memang lumayan rapi. Kalau dia ketipu, wajar saja. Cukup, Ferry. Kalaupun kau mau cari perhatianku, jangan asal bicara kayak gini. Paman Juna, katanya ini palsu kan? Tunjukkan ke dia gimana caranya. Bedain ginseng asli dan palsu. Oke, kalau begitu aku berbaik hati ajari kau cara mengenali ginseng. Lihat, pertama lihat akar halusnya. Ini disambung pakai akar ginseng asli. Akar kayak gini harganya murah. Ternyata memang sambungan. Jangan percaya omong kosongnya. Warna ginseng ini nggak sama. Lihat warnanya ini. Ini diwarnai. Tapi baunya nggak mungkin dipalsukan kan? Koki rumah ada nggak? Malam ini aku mau makan sup ayam ginseng tanpa ginseng. Di situasi begini kau mau makan sup ayam? Kau cuma menantu numpang, berani-beraninya pesan menu. Di dunia ini mana ada sup ayam ginseng tanpa ginseng? Ini semua omong kosong. Tuan Arya, itu gampang kok. Di toko bumbu ada aroma ginseng buatan 60.000 seember. Satu tetes saja, bau ginsengnya langsung semerbak. Buat tipu orang bodoh. Ginseng? Aroma buatan? Paman Juna, kaulah orang bodoh yang ketipu. Juna, apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, aku juga nggak tahu aku ketipu. Kau sudah kerja di bidang ini 20 tahun lebih, bisa-bisanya masih tertipu. Bodoh. Bodohnya benar-benar kelewatan. Kakek! Ayah. Kakek, jangan terlalu emosi. Aku akan suruh orang cari orang yang menipu Paman Juna. Kakek lagi kurang sehat. Jangan sampai marah. Aku sudah tua. Penyakitku nggak membaik. Sekarang, ada pembunuh yang mengincarmu. Juna, kau juga ditipu. Sudah jelas. Ada yang mengincar keluarga Sandi. Mereka mau menghancurkan keluarga Sandi. Tuan Arya, apa aku masih perlu masak sup ayam ginseng tanpa ginseng? Pergi sana, ini bukan urusanmu. Kalau gitu supnya jadi atau enggak? Nggak usah. Kalau kau bicara lagi, hari ini kupecat kau. Hei, kau bisa tahu ginseng palsu yang menipu Paman Juna? Kau beneran bisa ilmu pengobatan? Bisa. Aku ini seenggaknya setara tabib legendaris. Tadi aku buka celana, penyakit adikmu langsung sembuh. Diam kau, jangan sebut itu lagi. Kalau bahas lagi, aku bunuh kau. Zaman makin rusak. Aku selamatkan kau, tapi balasannya gini. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kalau kau bisa obati, cepat periksa kakekku. Buat apa aku periksa? Kalau pria tua ini mati, istriku bisa dapat warisan. Itu termasuk harta dalam pernikahan. Setelah itu, kalau kami cerai, aku dapat uang juga. Menolong dia sama saja menjauhi uang. Kau... Ayah, aku sudah panggil Master Danu. Pelan-pelan. Ayah kenapa? Bu, pas banget kau datang. Penyakit kakek kambuh. Cepat periksa dia. Master Danu itu tabib nomor 1 di Ganan. Sudah banyak orang yang dia obati. Aku susah payah undang dia ke sini. Ayah, biarkan dia periksa. Pasti langsung sembuh. Master Danu, tolong cepat periksa kakekku. Tenang saja. Kalau aku sudah datang, aku pasti selamatkan nyawa pria tua ini. Kau ini nggak tahu diri ya? Kalau nggak bisa obati,
Jangan berdiri di sini mengganggu orang, paham gak? Sana minggir. Anak muda, kau juga paham pengobatan? Cuma paham sedikit. Buat orang yang kurang ajar, aku juga sedikit paham bela diri. Hei, kau mengancam aku ya? Ferry, ngapain kau kesini? Kau nggak punya tempat di keluarga ini. Jangan mimpi bisa jadi menantu di rumah ini. Aku dan anakmu nikah secara resmi. Kalau bukan keluarga, lalu aku ini apa? Celia, kau belum jelasin ke dia. Masa 5 tahun sudah selesai. Buat apa kau bawa sampah nggak berguna ini? Konyol sekali. Bu, waktu kami pulang tadi, ada kejadian tak terduga, makanya dia ikut pulang. Lagi pula, perkara cerai masih harus tunggu masa tenang. Selama periode ini, aku mau bawa dia bersamaku buat jadi pengawal. Kalau begitu, dia harus tahu diri. Begitu masa tenang selesai, langsung pergi dari sini. Master Danu, maaf ya, sampah keluarga kami buat Anda terganggu. Sudahlah, ku periksa dulu kondisi beliau. Anak muda, kau harus rendah hati dan hati-hati. Kau boleh berdiri di samping. Banyak lihat, sedikit bicara. Kau lagi beruntung. Bisa melihat Master Danu dari dekat, itu sesuatu yang jarang dialami orang lain. Belajar yang benar. Tuan, ku periksa nadinya dulu ya. Baik. Di tubuh Tuan, banyak racun mengendap. Energi dinginnya berlebih, bikin aliran napasnya tertutup. Buatku, ini bukan masalah besar. Masih bisa selamat. Kalau Master bisa selamatkan keluarga Sandi, akan beri imbalan besar. Enggak masalah. Setelah aku sembuhkan Anda, baru kita bahas soal bayaran. Lihat, itu baru orang hebat. Kau nggak paham apa-apa tapi lagaknya sok pintar. Konyol banget. Hah? Saranku, cepat hentikan dia. Kalau enggak, Tuan bisa mati. Ilmu Master Danu yang terbaik di Ganan. Demi jaga harga dirimu, kau malah fitnah orang lain. Aku kecewa. Anak muda, ilmu pengobatan tradisional itu luas. Kalau kau nggak bisa, bukan berarti orang lain nggak bisa. Belajar dan perhatikan baik-baik ya. Kesempatan kayak gini jarang ada. Ini. Ayah, Kakek.